Kan. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ternyata antara suara di sini dengan di sana beda. Jadi saya bicaranya ini mesti agak pelan. Nah, Ibu dan Pak sekalian saya hormati, yang saya hormati teman-teman dari kementerian yang hadir pada kesempatan ini, dari Kementerian Pariwisata, Bu Nike, ya Pak Menpar WA saya tidak bisa hadir karena bersamaan dengan tugas di tempat lain dan kemarin bersama dengan Pak Wapres. Teman-teman Bu Nike dan dari teman Kementerian Pariwisata, Pak Marhen, orang Banyuwangi sekarang jadi direktur. Wah. Kepala BKN, Wakil Kepala KSN, teman-teman dari LAN, Wakil Kepala LAN, Kepala ANRI, dan juga para deputi dari Kemenpan yang wakili Pak Gubernur, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Teman-teman Forpinda Kabupaten Banyuwangi, DPRD, dan seluruh teman-teman yang hadir secara langsung maupun secara virtual dari Ikawangi, dari seluruh dunia yang berkesempatan menonton pada kesempatan ini. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, teman-teman DRD Kabupaten Banyuwangi, Forpinda, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Mohon maaf saya tidak bisa sebut baca satu persatu undangan ini. Pertama tentu bukan kebetulan. Hari ini saya mantan Bupati Banyuwangi sambutan sebagai Menteri Pariwisata yang istri saya menjadi Bupati Banyuwangi. Kita tidak pernah, kenapa? Menpan RB maksud saya. Ya, maaf. Menpan RB. Karena tidak ada jaun yang jatuh tanpa kehendak dan kudrat Allah. Tidak ada angin yang bergerak tanpa kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya juga tidak pernah membayangkan jika setelah saya kemudian istri saya harus menjabat bupati dan saya kemudian dilantik menjadi menteri. Ini tentu berkah doa anak-anak yatim yang selama 10 tahun kami lakukan setiap kegiatan. Ini tentu berkah dari doa orang Banyuwangi dan doa orang banyak, termasuk seniman dan budayawan, tokoh-tokoh agama di kabupaten ini. Oleh karena itu tidak ada kata yang lebih kecuali saya ingin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf jika sebelumnya kami banyak sekali kehilafan dan kekurangan. Sekaligus Allah memberikan mandat baru kepada kami lewat Bapak Presiden untuk melaksanakan beberapa tugas-tugas yang sebelumnya saya menjadi kepala LKPP, diberikan target yang sebelumnya per tahun rata-rata 52.000 produk. Presiden memberikan target kepada saya 1 juta produk 1 tahun. Alhamdulillah target itu di bulan ke-8 kami bisa lalui 1.100.000 produk yang tahun-tahun sebelumnya belum pernah bisa terjadi. Termasuk transaksi di atas 300 triliun dan pembukuan produk yang bisa kami lakukan lebih dari 14.000 produk asing bisa kami bekukan. Kenapa ini saya sampaikan di tempat ini? Kami bisa mengerjakan karena saya banyak belajar dari Kabupaten Banyuwangi bersama teman-teman birokrasi di kabupaten ini. Pak Wakil Bupati, teman-teman semuanya, banyak sekali pelajaran yang berharga di kabupaten ini yang kemudian kami lakukan untuk mengerjakan tugas-tugas baru kami di Jakarta. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, Bapak Presiden menyampaikan bahwa ketika di rapat kabinet kemarin baru saja ditelepon oleh Menteri Ekonomi Amerika dan juga Presiden IMF yang menyatakan bahwa saat ini lebih dari 28 negara siap masuk menjadi pasien dari IMF. Kalau krisis 98 lalu hanya kurang lebih 7 negara, sekarang lebih dari 28 negara. Artinya apa? Ekonomi dunia sekarang berada dalam situasi yang amat sangat berat. Inflasi ekonomi dunia amat sangat berat. Eropa tidak pernah sampai ke 8%, sekarang Inggris, Jerman di atas 8%. Potensi resesi ekonomi dunia juga sangat tinggi. Bloomberg mencatat misalnya Hong Kong potensi resesi ekonominya 20%, Cina potensi ekonominya 20%,
dan ekonomi-ekonomi di berbagai negara di dunia, potensi resesi ekonominya juga di atas 20%. Tapi alhamdulillah, Indonesia dicatat potensi resesi ekonomi Indonesia hanya 3%. Ini tentu berkat kerja keras para kepala daerah, kerja keras forum pimpinan daerah, para gubernur dan para aparatur sipil dan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu G20 yang akan berlangsung di Bali, puncaknya di bulan November, adalah situasi yang luar biasa karena ekonomi Indonesia sedang pada posisi yang sangat baik. Oleh karena itu kita tentu bersyukur, mudah-mudahan ekonomi kita bisa terus membaik di tengah ancaman ekonomi dunia yang menuju resesi untuk beberapa negara. Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, kebudayaan ini tentu menjadi kekuatan perekat dan mendorong perekonomian kita di tingkat nasional. Grup Blackpink dari Korea kemarin mengumumkan akan konser di Jakarta pada 11 Maret 2023. Dengan pengumuman Blackpink akan tampil di Jakarta, dunia anak-anak muda di medsos heboh karena Blackpink dari Korea ini akan tampil di Jakarta. Tetapi alhamdulillah anak-anak muda Banyuwangi tidak kalah heboh karena seminggu ini mereka mempersiapkan untuk tampil di Gandrung Sewu. Tepuk tangan buat mereka semua. Saya mendapatkan laporan kalau di tahun pertama Gandrung Sewu ini harus dimobilisasi karena mencari penari-penari di pelosok di kampung-kampung masih relatif kesulitan. Tapi dari waktu ke waktu, tadi kami mendapatkan laporan dari panitia bahwa seleksi yang terdaftar di panitia untuk mengikuti 1.000 penari gandrung ini kurang lebih 3.000 penari. Artinya minat anak-anak kita terhadap budaya kita cukup tinggi. Saya kira Gandrung Sewu menjadi salah satu strategi yang ampuh untuk mempertahankan kebudayaan lokal dan kebudayaan nasional menghadapi serbuan budaya internasional yang luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini akan sukses menjaga identitas budaya lokal, mendorong tumbuhnya ekonomi lokal. Dan kami senang kebijakan kebudayaan dan kebijakan ekonomi lokal terus dijaga oleh teman-teman di pemerintah daerah Banyuwangi. Termasuk saya tadi mendapatkan laporan Pemda Banyuwangi masih terus mempertahankan, tidak mengizinkan pasar-pasar modern, Alfamart, Indomaret salah satunya diizinkan di Kabupaten Banyuwangi. Karena dalam rangka menjaga ekonomi lokal di Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan ke depan kebijakan-kebijakan ini bisa terus dijaga. Akhirnya Bapak sekalian, atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada budayawan di Kabupaten Banyuwangi, kepada seluruh pemerintah forum pimpinan daerah yang mampu menjaga dan meneruskan kegiatan kebudayaan agar ke depan ini menjadi kekuatan perekat, menjaga kebersamaan dan kebersatuan untuk menjadi energi hebat bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Terima kasih, selamat kepada seluruh penari Gandrung Sewu dan seluruh orang tuanya. Tepuk tangan buat mereka semua. Terima kasih Pak Bram, teman-teman budayawan termasuk almarhum Pak Budianto yang terus melakukan kerjasama dalam rangka mendorong promosi budaya di Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan berakhir dengan baik, dan saya nanti mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai. Para deputi biar di sini dulu karena saya sore jam 7 nanti harus sudah di Surabaya di dalam sebuah acara. Terima kasih, mohon maaf yang sebesarnya. Matur nuwun, matur sekelangkong. Oh ya Pak Kosmas, terima kasih atas supportnya dari Kemenko Marves dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka.